Jelang Pilpres 2023, isu koalisi antar partai terus berhembus kencang. Belakangan, berhembus isu peleburan koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berisi Gerindra dan PKB. Tapi, tak hanya itu, PDIP juga disebut-sebut bakal bergabung dengan koalisi besar ini. Kemungkinan ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menyebut saat bertemu dengan Puan Maharani di hari ulang tahun TNI AU beberapa waktu lalu, keduanya sepakat membuka komunikasi politik antara Gerindra dan PDIP. Kita selalu terbuka ya kalau memang ada, dan saya juga kemarin waktu ulang tahun Angkatan Udara, saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan, beliau katakan mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Saya kira semua pihak terbuka untuk komunikasi politik. Namun isu bergabungnya PDIP dengan koalisi besar ini mendatangkan berbagai tanggapan, salah satunya dari Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid, menyebut bergabungnya PDIP dengan koalisi besar hanya akan mendatangkan kerumitan. Pasalnya, PDIP dalam berbagai kesempatan menyebut tetap akan mengusung kadernya sebagai calon presiden. Situ sulitnya karena PDIP tentu ya itu biasa saja, itu normal. PDIP pasti berjuang untuk kadernya. Ya. Dan apalagi elektabilitasnya juga cukup tinggi. Cukup tinggi kan, artinya bersaing lah tiga tokoh itu. Tapi kalau ini bergabung, maka itu menambah kerumitan. Sementara PDIP bisa mencalonkan sendiri. Jadi kalau pendapat saya, Bung Riko, PDIP mencalonkan sendiri, nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah bergabung. Di pemerintahan? Di pemerintahan. Oke, baik. Ada kerjasama politik sebelum Pilpres, dan setelah Pilpres. Pernyataan ini pun ditanggapi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menegaskan, berdasarkan hasil Kongres Partai, PDIP akan tetap mencalonkan kadernya untuk maju di Pilpres 2024. Keputusan soal siapa yang akan menjadi capres dari PDIP akan diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena itulah menghadapi Pilpres 2024 diperlukan suatu kerjasama kolektif dengan dukungan rakyat, dan kerjasama itu menempatkan kader PDI Perjuangan sebagaimana arahan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon presiden tahun 2024 yang akan datang. PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang bisa mengusung calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. Karena telah mengantongi suara yang mencapai presidensial threshold sebesar 20%. Lalu, apakah PDIP akan benar-benar bergabung dengan koalisi besar? Tim Liputan, Kompas TV. Nah, jadi dari paket pengantar tadi, kita masih punya pertanyaan besar untuk PDI Perjuangan. Akankah PDIP jalan sendiri menuju ke Pilpres 2024 atau bergabung dalam koalisi besar? Kita akan bahas soal ini bersama Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Nursiwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan, juga ada Adi Prayitno, analis politik. Selamat pagi semua, salam sehat, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nursiwan, Mas Adi Pray. Ya, terima kasih sekali lagi waktunya. Mas Adi, saya mau mulai dari Mas Adi dulu sekarang. Menurut Anda, PDI Perjuangan akan bergabung atau tidak? Mas Adi? Ya, saya kira soal bergabung ataupun tidak tergantung bagaimana kesepakatan politik antar partai ya. Pertama kan partai politik yang tergabung dalam rencana koalisi kebangsaan atau koalisi besar ini kan saat ini sedang melakukan penjajakan politik. Apakah partai-partai yang kemarin kumpul di kantor DPP PAN itu menyamakan platform dan iman politiknya, bersepakat untuk membentuk satu poros besar yang disebut dengan poros politik kebangsaan itu, Mas Bayu. Itu saja sebenarnya sudah belum clear. Tapi kalau kita melihat rata-rata
PDIP memang sepertinya bagian dari roadmap atau menjadi bagian penting dari poros koalisi kebangsaan yang sebenarnya digagas kemarin di kantor DPP PAN. Walaupun tidak diajak Kenapa? sejak Karena awal. PDIP kan kan diundang PDIP tapi berhalangan hadir dengan alasan-alasan yang disampaikan, misalnya Bu Ketum tidak sempat hadir karena sedang berada di luar negeri. Tapi pada prinsipnya PDIP diajak serta dalam konteks itu. Artinya apa? Desain dan rencana koalisi besar itu niatnya ingin menyertakan PDIP di dalamnya. Agak beda dengan Nasdem yang memang terdengar kabar tidak diundang. Itu artinya apa? Poros besar ini adalah poros yang sengaja ingin dibentuk tanpa Nasdem di 2024 karena sangat kelihatan Nasdem itu iman politiknya nggak akan berubah. Terus mengusung Anies untuk maju Pilpres. Nah, tinggal memang bagaimana dikomunikasikan model komunikasi politiknya antara elit-elit partai yang akan tergabung dalam koalisi besar ini. Karena bagi saya, kalaupun toh ada koalisi besar, tapi tidak ada PDIP di dalamnya, tentu membuat partai-partai politik di dalamnya itu tidak akan, nah dalam tanda kutip maksud saya, tentu memiliki hubungan yang punya kepentingan di mana hubungan dengan PDIP juga bagus, Mas. Oke. Sebetulnya partai-partai politik pendukung Jokowi ini adalah partai politik yang pastinya akan menjaga keseimbangan, menjaga komunikasi politik yang baik juga dengan teman-teman PDIP. Apapun sebetulnya PDIP itu ada partai politik pemenang pemilu, partai politiknya Jokowi, partai politik yang memang tidak bisa dilepaskan sebagai bagian penting dalam bagaimana untuk terus menjaga tren politik supaya legasi politik Jokowi di 2024 itu terus sustain ya. Jadi bisa dijamin bahwa soal eksistensi dan kehadiran PDIP dalam koalisi besar itu menjadi penting. Kan saya membayangkan kalau poros besar itu tanpa PDIP tentu partai-partai yang ada di dalamnya pasti ada dalam tanda kutip ada psikologi yang kemudian rada-rada tidak enak juga dengan PDIP. Ya, baik. Walaupun partai ini adalah partai yang sejak awal memang membangun kesepahaman dengan PDIP. Tinggal dikomunikasikan sebenarnya, Mas. Kalau bergabung dalam kongsi besar soal secara teknis siapa kira-kira yang akan diusung. Kalau soal common platform, soal visi misi, soal dengan politik bersama, saya kira keenam partai pendukung Jokowi ini sudah clear dan fix, tidak ada bantahan apapun. Paling tidak rumit itu soal siapa kira-kira yang akan diusung menjadi kandidat capres dan cawapres. Di situ mungkin ada negosiasi, ada kerumitan-kerumitan, ada sesuatu yang relatifly tidak terlampau mudah untuk dijelaskan kepada publik. Karena mempertemukan begitu banyak partai sama halnya mempertemukan begitu banyak dewa-dewa partai yang semuanya sampai hari ini mematok harga mati untuk posisi capres terutama. Baik, Mas Adi, Bang Andre dan juga Mas Nus, kami ternyata harus ada breaking news menuju ke Semarang. Ada kecelakaan besar, ada 8 korban yang meninggal dunia. Tapi izinkan saya menutup obrolan kita walaupun singkat pagi hari ini dengan singkat-singkat dari Bang Andre dan juga Mas Nus ya. Kita sudah dengar secara umum dari Mas Adi. Saya ingin dari Mas Andre, kalau Pak Prabowo sendiri Gerindra itu kepinginnya PDI Perjuangan gabung atau tidak? Singkat-singkat, Bang Andre. Oh iya, jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ke depan tentu Pak Prabowo akan bertemu dengan Bu Mega ya. Apalagi minggu yang lalu Pak Prabowo sudah bertemu dengan Bu Mega dan Mbak Puan di HUT TNI Angkatan Udara. Sudah bicara, sudah ngobrol, dan akan direncanakan pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Tentu sekali lagi membangun bangsa dan negara harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Jadi tentu tidak mungkin membangun bangsa dilakukan satu kelompok saja, dan insya Allah komunikasi akan dilakukan dengan seluruh pihak termasuk dengan PDI Perjuangan karena sekali lagi membangun bangsa dan negara harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Baik, kita dapat poinnya. Mas Nus, PDI Perjuangan akan gabung atau ini sekali lagi terserah Ibu Mega? Mohon maaf singkat, Mas Nus. Yang pertama tentu penyebutan bergabung. Yang bergabung itu harus diperjelas posisinya. Dari judul ini seolah-olah diharapkan PDI Perjuangan itu masuk ke kerjasama. Saya tidak menyebutkan koalisi, tapi
kerjasama dengan yang besar ini tadi. Tapi juga pemahamannya apakah yang besar akan bersama dengan PDI Perjuangan. Karena judul ini bermakna seolah-olah kita diminta untuk ke sana, kan begitu. Itu karena akan berimplikasi pemahaman politiknya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kerjasama itu selalu akan kita terima, kita akan lakukan seperti yang berkali-kali saya ucapkan di dalam kesempatan forum seperti ini. Itu dilakukan pada pemerintahan saat ini pun PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi sebagai presiden juga bekerja sama dengan banyak partai, di mana di situ duduk di dalam kabinet. Maka kalau menginginkan bersama-sama, tentunya kuncinya adalah nanti menunggu keputusan Ibu Ketua Umum mencalonkan siapa yang akan kami ajukan sebagai calon presiden. Lalu setelah itu tinggal terserah mau bekerja sama dengan kami atau sesuai atau tidak dengan calon yang kita ajukan, kan demikian. Jadi harusnya diluruskan dahulu apakah kita harus mengikuti dari apa yang menjadi keputusan besar, kan tidak demikian. Ya tentu bahwa komunikasi politik membutuhkan tata krama, ya, membutuhkan kepatutan dengan membutuhkan melihat masing-masing positioningnya seperti apa. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri, ya, artinya tidak sebetulnya kami sangat berharap yang besar itu mau siapapun, ya, siapapun kerjasama itu akan kita lakukan dengan pihak manapun, itu sudah terbuktikan lah, jadi tidak usah diragukan. Hanya saja jangan dibalik bahwa kita sangat ditunggu untuk segera ikut, ini kan terbalik-balik, ya. Kita udah terbayang bagaimana PDI Perjuangan pasti punya strategi sendiri dan koalisi besar juga punya strategi sendiri. Komunikasinya kita tunggu dan kita akan ngobrol lagi nanti kalau sudah terjalin nih komunikasi atau mungkin makin mengerucut. Mas Nus, Mas Adi, Bang Andre, mohon maaf kita akan segera breaking news, tapi terima kasih untuk pendapatnya. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Dan